Oke, Pak Nasir Tongkodu. Ya, Pak Nasir Tongkodu itu, Pak Nasir ini sarjana ekonomi atau? sarjana sosial politik. Oh, sarjana sosial politik. Kan pernah mengajar pas saya juga Iya, di di UG. di Sospol kan. Sosial UG pernah. Waktu itu kan pernah tiba itu kalau tidak salah sibuk dengan acara partai. Iya. Iya kan? Baru ketika datang di kampus saya bilang, "Pak, kalau boleh Pak, kasih saja tugas Pak orang." Iya. Iya kan? Nah, Artinya Pak langsung ke partai. Alhamdulillah. Nah, sekarang Pak Nasir ini juru bicara. saya sekarang ini selain staf khusus, Heeh. kemudian ada tambahan dari SK itu sebagai juru bicara bupati dan wakil bupati. Oh, jadi sebenarnya SK utamanya itu staf khusus. Staf khusus Bidang komunikasi, staf khusus bidang Bidang komunikasi. komunikasi. Merangkap juru bicara bupati. Bupati. Itu yang makanya saya kira memang SK-nya juru bicara. Jadi di dalam SK yang ini diktumnya itu mengangkat Saudara Dr. Tongkodu sebagai staf khusus ke bidang komunikasi dan juru bicara. Dan juru bicara. Dan juru bicara. Sejak tahun berapa Pak Nasir? Saya bersama dengan Pak Profesor Nelson itu sudah mau 3 tahun dengan ini. Ya. Oh, sudah 3 tahun ya? Sudah mau 3 tahun. Jadi lebih lama dari yang lain-lain? Sebetulnya ada yang lebih duluan. Yang lain itu sudah 4 tahun seperti Pak Rio. Oh iya. Pak Tale, itu Pak Daniel itu memang sudah lebih dulu dari saya. Cuma beda 1 tahun. Oh iya, betul. Beda 1 tahun tapi maksudnya yang agak lama Pak Nasir ya? Ya, kan saya ini kata mereka juru bicara yang ketiga. Setelah juru bicara pada saat periode pertama, Pak Nelson dan Pak Fadli itu mempercayakan kepada Saudara Sanana. Oh, Sofian Ishak. Ya. Terus? Kemudian saya juga tidak tahu perjalanannya. Kemudian tahun 2019 itu ada tes Lanjoy. Ya sudah mengaku sebagai juru bicara. Saya juga tidak pernah mengungkit dan memang hari saya tidak terlalu masuk ke dalam wilayah pemerintahan. Iya. Baru. Nanti pada tahun 2019 itu. Tapi waktu itu Pak Nasir sudah staf khusus. Belum. Masih bak kritik pemerintah waktu itu. Ya termasuk orang yang saya memberikan dari luar. masukan dari luar. Masukan bukan kritikan, masukan ya. Iya, masukan kepada pemerintah kabupaten, termasuk saya kalau diundang dalam musrembang tingkat provinsi kabupaten ya. Ya saya selalu diundang. Saya banyak menyuarakan hal-hal yang saya anggap menjadi kepentingan rakyat secara menyeluruh bagi secara iya. Begitu dia punya ini. Nah, kan setahu saya Pak Nasir dulu itu makanya saya heran kenapa Pak Nasir sudah jadi juru bicara, sudah jadi staf khusus. Sementara sebelumnya itu Pak Nasir memang kontra dengan pemerintahan. Tapi saya kan menjadi tim sukses. Pada periode Pak Nelson dengan Pak Fadli waktu napas. Saya itu hampir hari kampanye Pak Badingo. Tidak boleh saya katakan tiada hari tanpa kampanye kalau saya. Tiada hari tanpa kampanye. Hari-hari. Karena pekerjaan Pak Nasir memang jurkam terus. Bahkan Pak kampanye terus, termasuk diri Pak Nasir Tongkodu. Iya, saya mengkampanyekan napas pada saat itu. Dan alhamdulillah kan menang pada periode pertama antara Pak Nelson dengan Pak Fadli. Ya. Teh li Pak Nasir ada. Boleh. Ini jagir saya yang Mbak antar. Iya, alhamdulillah. Ya, sudah ada generasi ya. Oh, ada generasi. Ini yang perlu dibina ini. Mau dibelajarkan juga di podcast orang ini. Iya. Mesti ikut DP Bapak. Oke. Jadi karena tim sukses, kita juga jurkamnya mengkampanyekan terus. Akhirnya setelah terpilih Pak Nelson dengan Pak Fadli, tapi belum langsung jadi jubir waktu itu. Saya tidak, belum. Tapi justru mewakili masyarakat ketika ada musrembang, menyuarakan aspirasi rakyat yang mereka inginkan bagaimana kalau saya itu di dalam konteks musyawarah seperti itu dianggap memiliki kemampuan untuk menyampaikan. Jadi itu 2 tahun berturut-turut. 2 tahun. Nah, sampai Pak Nasir sudah diangkat jadi staf khusus, bagaimana kronologisnya? Itu pada saat bukan karena ada masalah. Tidak ada, cuma ada satu momentum barangkali ini juga menjadi salah satu hidayah dari Allah. Suatu ketika saya mendengar di
Poliama. Iya. Ada perdebatan tentang Kabupaten Gorontalo perbandingkan dengan Bualemo. Ya, saya dekat dengan Pak. Ya, Karena sudah Bualemo. perdebatan ini, Ya, Bualemo. Oh, iya. Bone Bolango. Saya tidak sebut siapa orangnya, cuma saya membantah. Karena dalam pembicaraan itu seolah-olah mereka ini melihat perangai di Papua ini atau karakter ini tidak bagus. Seolah-olah seorang pemimpin mengajak masyarakat berbuat tidak baik. Nah, itu yang saya tangkap pada saat itu saya. Apa bantahan Pak Nasir waktu itu? Saya sampaikan jangan persamakan Kabupaten Gorontalo dengan daerah lain. Ibu kota ini Kabupaten Gorontalo induk yang telah melahirkan. Jadi kalau bawa saudara-saudara bawa ke arena perbandingan antara Gorut dengan Bualemo dengan Bonbol dengan Kabupaten itu tidak jauh. Bahkan saya sempat mengatakan kalau memang ini Pak melakukan tindakan tidak baik, saya sendiri yang akan tampil melawan beliau. Waktu itu. Diulang karena dia jadi hama lomek yang nanti panas itu. Jadi waktu itu ini penting ini. Saya bilang kalau kalian punya tuduhan itu benar, saya akan melakukan perlawanan sendiri. Benarnya apa? Maksudnya? Benarnya menganggap bahwa pemimpin NP ini tidak benar. Kalau memang menurut orang benar. Menurut benar. Kalau yang tidak benar. Kalau itu Anda buktikan, maka saya sendiri akan melakukan perlawanan. Tidak perlu banyak orang. Terhadap tindakan di Pak Bupati pada saat itu yang mereka sinyalemen tidak sesuai dengan hasrat dan aspirasi rakyat pada saat itu. Dari situ Bupati yang sekarang ini, tapi itu kan sudah periode awal pertama. Periode awal. Tapi kan beliau kurang sendiri. Pak Diel sudah berpisah toh. Iya. Oh, jadi Pak Nasir juga sudah jadi bagian dari pada saat perpisahan antara dua tokoh ini, Bupati Wakil Bupati sudah Pak Nasir kan tahu proses. Ya, saya tahu makanya. Oke, kita koma dulu itu. Ya. Nah, baru. Setelah itu saya mungkin beliau merasa ini juga merasa argumen saya itu sesuai dengan harapan dia juga. Pak Bupati maksudnya. Ya, maka saya pada saat itu malam itu saya di telepon beliau. Dan saya bicara itu di depan. Malam di telepon. Ya, saya bicara sore itu atau pagi di Kesban. Di ruangannya Pak waktu Pak Burhan masih kepala bidang. Saya ada sih. Bidang politik waktu itu dia. Sekarang kan sudah sekretaris. Sudah sekretaris beliau itu. Itu yang saya. Jadi kita meriut kembali ini histori ini toh. Nah, jadi saya pikir saya tidak suka dengan gaya-gaya mereka mau mempersalahkan atau menuding Pak Bupati waktu itu. Beliau mungkin dengar di live kan. Streaming live itu. Iya. Makanya saya malam ditelepon oleh Pak Nelson melalui ajudannya. Terus apa yang disampaikan? Disampaikan ada di mana? Saya bilang saya ada di kota Pak ini ada jalan. Kalau boleh Pak Nasir besok ketemu Rio Petale. Bawa saja berkasnya. Oh, langsung berkas? Iya. Terus? Permohonan dengan ijazah. Oh iya Pak, insya Allah. Tolong bantu saya bilang insya Allah. Besoknya saya ketemu dengan Pak Rio Petale. Saya Pak Rio bilang, oh iya saya sudah ditelepon juga Pak Nasir, katanya mau ketemu dan ini berkas saya sampai. Dari situ mulainya. Iya. Lainnya waktu itu sebagai staf khusus dan pada saat itu setelah saudara Fik Melanjoy ini tidak lagi aktif, maka saya diminta oleh beliau. Oh jadi waktu itu masih Pikman ya? Masih Pikman. Saya juga tidak tahu bagaimana tapi proses. Tapi kan jadi kontroversi juga pergantian itu waktu itu. Saya juga tidak tahu proses bagaimana bentuk krusialnya itu ada itu. Yang saya dengar informasi lalu waktu di warung kopi itu bahwa Pak Nasir Tongkol itu melengsarkan Pikman. Saya tidak. Kalau itu kalau terlaluannya itu saya tidak pernah ada intervensi seperti itu. Makanya saya klarifikasi langsung sekarang itu. Saya tidak pernah ada merasa mengintervensi itu dan melengsarkan. Terus apa juga saya punya fungsi, saya punya peranan sampai berani. Cuma waktu itu sudah ada yang mengonfirmasikan kepada saya, insya Allah kau yang diminta oleh Pak Bupati Nelson Pemalino menggantikan posisinya Pikman. Nah, saya coba diam, saya juga kan tidak banyak ngomong. Saya pada saat itu di pikiran hanya membantu beliau. Apapun kemudian terjadi, saya siap untuk membantu. Artinya seperti yang sudah terjalin, terbangun pada saat masih kampanye. Iya, masih kampanye dari periode pertama. Ya itu terbangun. Sejak saat itulah, jadi? Sejak saat itu saya kemudian sudah
Jadi jubir. Jadi Iya. staf khusus ya? Staf khusus dulu ya. Nanti kemudian beliau kita dalam SK pertama itu memang tidak ada dicantumkan. Cuma itu tambahan tugas tambahan yang diberikan oleh Pak. Oh, jadi jubir ini tugas tambahan Dari instruksi langsung dari Pak Bupati. Bupati. Kalau SK-nya staf Staf khusus. khusus. Oh, iya. Nah, terus? Saya bantu. Jadi saya sudah sampaikan. Insya Allah Pak saya bisa bantu sepanjang saya bisa mampu untuk membantu. Termasuk juru bicara itu fungsinya untuk memberikan informasi, intermediator informasi saya. Iya. Dari pemerintah ke rakyat, dari rakyat ke pemerintah. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sangat krusial. Misalnya. Kebijakan misalnya. Ada yang mengkanter Bapak, apa menuding Bapak, menghantam Bapak. Itu saya menjadi orang yang mau memberikan klarifikasi. Betul. Nah. Lalu waktu sempat terjadi kan gitu. begini Pak Nasir. Masalah PEN. Ya. Masalah PEN itu saya baca di informasi itu di berita. Ya. Salah satu statementnya Pak Nasir selaku juru bicara. Iya. Nah, saya klarifikasi nih Pak Nasir. Iya. Nah, silakan Anda jawab. Ya. Di statement itu kalau saya tidak salah ya, bahwa Pak Nasir itu menganggap yang pada saat itu mempermasalahkan tidak memahami tentang prosedur PEN atau apa PEN atau apa? Ya begitu PEN tuh banyak. Tapi ada yang jadi salah satu kontroversi itu bahwa Anda mengatakan mereka tidak mungkin tidak paham. Iya. Saya dengan tegas menyatakan itu bahwa orang yang memberikan argumentasi terhadap Bapak itu menganggap saya tidak memahami, tidak memahami secara komprehensif bagaimana prosedur dan mekanisme PEN itu sebenarnya. Nah, sebenarnya bagaimana yang harus mereka pahami itu apa? Mereka pahami bahwa PEN itu menjadi salah satu bantuan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dimanapun akibat dari COVID-19 itu. Jadi sewaktu itu kan direkusi semua dana. Maka ditawarkan oleh sarana perusahaan namanya prasarana infrastruktur. Ada SMI orang bilang sarana infrastruktur. Infrastruktur ya. Terus itu yang memberikan dana dan itu kemudian Kabupaten Gorontalo yang pertama di Provinsi Gorontalo itu mengajukan ke pusat itu perusahaan Persero tuh. Melalui proses asisten 2 dan banyak. Saya sudah tidak tahu lagi siapa yang menjadi mentornya di situ, tapi alhamdulillah keluar. Nah ini yang kemudian dipersoalkan. Nah memang waktu itu kan artinya begini, dana PEN itu kan pemulihan ekonomi. Iya. Nah tidak hanya sepenuhnya infrastruktur. Iya. Sehingga itu yang jadi sorotan. Nah disitulah muncul statementnya Pak Nasir. Karena memang namanya saja infrastruktur ini Pak. Cuma tidak semua dalam infrastruktur dikatakanlah sekian puluh miliar itu dibagi. Tetapi porsi infrastruktur itu lebih besar. Oh iya. Tetapi oleh mereka digeneralisir ini harus ini untuk rakyat apa. Karena mereka terkontaminasi pikirannya pemulihan ekonomi nasional. Jadi ekonomi ini kan tidak hanya dalam pengertian dagang UKM, tapi sarana infrastruktur itu menjadi bagian untuk penunjang terjadinya roda ekonomi yang sama. Roda ekonomi, iya. Kan memperlancar roda. Makanya porsi untuk infrastrukturnya itu lebih besar dengan yang lain. Lebih besar dibanding dengan Oh, jadi itu Pak Nasir menyampaikan bahwa mereka tidak paham. Tidak paham karena memang waktu itu juga ini dana PNI kan tidak melalui lagi persetujuan pemerintah LDPR. Iya. Oh iya betul. Sehingga memang mereka punya pemahaman terhadap itu hanya parsial, sepotong-sepotong. Oh, pemahamannya sepotong-sepotong. Ya, sehingga ini perlu mereka minta supaya dijelaskan. Makanya dijelaskan secara rinci itu. Ini tujuannya. Jadi tapi karena mereka juga mengatakan bahwa ini pemerintah daerah menggunakan dana tidak sesuai dengan ini, jadi saya bantah. Apalagi dan itu jadi kewajibannya juru bicara. Ya, itulah menjadi bagian fungsi tugas saya. Ya, begini Pak Nasir, ada juga yang sampaikan di Warkop itu sempat saya dengar begini. Seharusnya juru bicara itu menyampaikan sesuatu statement yang disampaikan itu menyejukkan publik. Saya paham itu. Sangat paham itu. Tapi yang waktu itu kan justru mereka menganggap kesebaliknya. Karena menimbulkan justru kegaduhan di publik. Saya pahami sekali itu. Kan begini, ibarat ini Pak Bupati ditembak tanpa ada salah sedikit pun, tiba-tiba diserang ditembak. Iya.
Ibaratnya kalau ditambah tentu juga kita harus melakukan perlawanan dengan cara yang seperti itu juga. Tidak boleh ini bupati disiksa atau dijolimi atau nah, masa seorang bupati dituduh ini tidak tahu masalah ini, lebih banyak dapat fee apa itu kan tidak benar. Oh, jadi ada tuduhan juga begitu? Ada, itu kan selintingan itu, Pak. Nah, cuma kayaknya saya jawab tidak ada. Itu hanya menjadi mimpi saudara-saudara. Asumsi maksudnya. Asumsi yang Bapak tuduhkan. Nah, ibarat seperti itu, maka saya juga harus melakukan perlawanan secara keras juga. Oh, jadi kalau misalnya ada sorotan keras, maka jubir juga tugasnya keras juga. Saya harus ini. Supaya saya masa hanya bupati saja mereka kuliti baru. Yang mengkuliti tidak juga kita harus lakukan perlawanan seperti itu. Di situlah keseimbangan. Tapi saya banyak juga mengkritik. Saya bilang itu keseimbangan. Ya, tapi kan waktu itu Pak Nasir tidak, maksudnya begini, kan terjadi kegaduhan, artinya kegaduhan publik maksudnya. Iya kan? Iya. Berawal dari statementnya Pak Nasir. Nah kan begitu. Ya. Jadi memang sebelum saya melakukan, kan ini saya bikin sendiri itu, Pak. Iya. Berita itu karena saya punya pengalaman membuat berita. Ya. Jadi redaksinya kan bikin sendiri ya. Jadi apa yang saya sampaikan di dalam berita itu, ya saya tahu apa efeknya. Iya. Bagaimana asumsi mereka terhadap berita itu. Ternyata saya dianggap terlalu keras, harusnya betul juga. Tapi di lain yang hal lain, saya juga kan sejuk. Oh iya betul. Saya juga sejuk. Kadang teman-teman menyampaikan, saya sampaikan. Saya uraikan secara ini. Sehingga mereka paham. Bahkan mereka mengaku, artinya secara langsung, siap bos, makan senior, jubir. Mantap Pak Jubir. Karena memang komitmen saya dengan Pak Bupati sebagai posisi saya sebagai jubir itu hanya menangkal. Iya. Sekali mereka serang Bapak, satu kali saya jawab, masih serang lagi, saya jawab lagi. Setelah itu saya sudah diam. Saya tidak mau melakukan konterisasi, konteran tidak boleh. Saya satu kali saja. Ya, saya punya pikiran hanya meluruskan. Mungkin ada argumen bahasa mereka yang tidak sesuai secara formal dan normal. Saya luruskan saja, ini seharusnya gitu. Jadi maksudnya Pak Nasir meluruskan apa yang menjadi sorotan publik yang menurut Pak Nasir tidak lurus. Tidak lurus, jadi tidak benar. Jadi saya luruskan. Jadi Pak Nasir menganggap statement itu sorotan tidak benar. Iya, karena saya analisa juga tuh. Saya kan baca. Iya. Pak Bupati tanya. Tuduhannya yang salah maksudnya? Iya, tuduhannya salah. Salah kaprah. Oh, salah kaprah. Jadi saya sampaikan tidak seperti begitu. Jadi memang harus ada pilihannya. Oh, ini harus dihadapi juga dengan statement keras. Iya. Tapi ada yang lembut, ya kita juga setuju. Bahkan kalau sudah keras, sudah sampai 2-3 kali Pak Kiki, ya saya kurang Badingo, saya kurang ini bahasa-bahasa. Orang bilang bahasa-bahasa lembayun. Datar begitu. Betul. Sampai pernah ada orang bilang bahwa Pak Nasir itu justru Pak Nasir dianggap tidak menguasai data ketika menyampaikan statement itu. Itu memang banyak yang muncul ketika statement itu, banyak statement yang beredar tentang Pak Nasir sebagai seorang juru bicara yang katanya harusnya menyejukkan publik. Yang kedua harus menguasai data. Berkaitan dengan data ini, kan kita tidak boleh secara komprehensif menyeluruhi ke dalam. Itu ada teknis. Ada timnya. Ada tim teknisnya. Mereka yang menjelaskan. Yang saya bantah itu secara proporsional adalah bahasanya. Oh gitu. Iya. Karena itu kan bahasa sudah menunjukkan sikap. Bisa tidak seperti itu apa Anda bayangkan Pak Bupati. Jadi Anda bersikap, saya juga bersikap. Iya, gitu. Saya membandingkan Pak Bupati profesor yang punya pengetahuan, wawasan yang mumpuni. Paham terhadap itu. Iya. Kalau dibandingkan dengan Anda yang memberikan kritik kan itu tidak sepadan lah. Oh, jadi menurut Anda tidak sepadan? Iya, kita harus realistis melihat ini kenyataan. Iya. Kita tidak boleh memungkiri ketokohannya Pak Nelson. Seorang profesor dan dia itu menjadi akademisi. Menyandang predikat bupati itu sudah profesor doktor. Kan gitu. Jadi memang dia sudah pahami. Dia kuasai secara komprehensif ini mekanisme pemerintahan. Bayangkan rektor Pak. Iya, betul. Oke, Pak Nasir, kita tinggalkan itu Pak Nasir, kontroversi yang sempat terjadi ya. Tapi sekarang sebagai seorang juru bicara, staf khusus dan juga ada tugas tambahan juru bicara bupati, orang yang paling dekat dengan bupati. Kalau boleh dikatakan, kalau macam istilah Pak Mansir Mudeng itu
teman bicaranya bupati. Ya. Iya kan? Nah, melihat apa yang terjadi belakangan ini Pak Nasir, salah satunya rumah sakit. Ya. Kemudian kalau rumah sakit itu kan tentang limbah B3. Ya. Ya kan? Yang berikut PDAM. Tentang apa statementnya Pak Bupati 49 miliar, kemudian juga dibantah oleh Direktur PDAM 35 miliar. Jadi begini, nah, Anda sebagai orang yang dekat dengan Pak Bupati. Jadi begini, kadang-kadang orang keliru juga memandang posisi seorang juru bicara dengan humas. Secara formal di dalam mekanisme pemerintahan, humas itu bagian daripada pemerintah yang tidak bisa lepas. Saya kan hanya mengait ini, ditempatkan dalam posisi itu. Iya. Jadi tidak semua berkaitan dengan persoalan Pemda itu seperti yang Bapak tadi Iya, Badingko sampaikan itu rumah sakit punya ini, PDAM. Itu ada humas. Karena kebijakan itu kebijakan dalam wilayah pemerintah. Jadi saya tidak boleh masuk ke dalam itu. Makanya kalau saya ini, saya sampaikan kepada humas Pak Helmi. Helmi ini ngana ini. Jawab ini. Ya, tapi kan kalau dikaitkan dengan persoalan dana PEN yang kemudian sekarang juga tentang PDAM dan rumah sakit yang dipersoalkan sekarang kan sama juga juru bicara mungkin juga harus bicara. Sebetulnya saya sudah ada keinginan gitu, cuma saya masih tahan juga karena saya ingin membatasi diri. Jangan sampai belum saatnya Pak. Iya, belum saatnya saya mau menyampaikan itu. Karena saya anggap ini masih dalam tataran pemerintah di mana pemerintah itu punya humas. Humas itu kan hubungan misalnya. Jadi ada hal porsi-porsi berita yang harus dihandle, dijawab oleh humas dalam kapasitas sebagai pemerintah daerah. Iya. Karena humas itu bagian. Kalau jubir itu kan lebih kepada personality, Iya. Betul. Karena kebijakan seperti kemarin itu PDAM itu kan Pak Bupati menyampaikan Iya. Kemudian ada bantahan, harusnya humas. Makanya dorong humas itu yang di situ. Peran humas lebih peran humas lebih dominan di situ. Artinya belum saatnya juru bicara saya belum bicara. Masih yang ringan-ringan ini berarti. Tapi kalau ada hal-hal yang agak berat, memang Pak Bupati sampaikan saya. Gimana Pak Jubir? Sudah Pak, saya jawab. Tapi mungkin begini Pak Nasir, pada saat acara pelantikan Dewan Pengawas PDAM itu kan mungkin Pak Nasir hadir di situ. Saya hadir cuma di bawah, tidak. Tidak ke atas. Tapi sempat mendengar statement itu. 49 miliar. Tidak pada saat itu ini. Kalau saya tidak salah ingat, saya juga kurang ikuti dia punya perjalanan. Pada saat Pak Bupati melakukan briefing pada mereka, pada PDAM. Saya tidak tahu juga kalau karena saya juga tidak hadir di situ, jadi saya tidak berani mengatakan Pak itu disampaikan. Iya. Tapi statement yang keluar di berita itu Pak Bupati menyampaikan 49 miliar. Penyertaan modal ke PDAM tapi tidak ada evidennya. Sudah 7 tahun Pak Bupati. Sudah Pak Bupati 7 tahun. Kemudian dana yang diberikan kepada PDAM-nya sudah cukup besar dan efek bisnisnya tidak ada. Karena itu PDAM itu kan perusahaan daerah. Iya, target yang apa namanya karena dia perusahaan. Maka orientednya keuntungan. Orientasinya keuntungan, profit. Tapi kalau melihat keadaan sekarang bagaimana PDAM? Apakah dia ada keuntungan atau? Kalau sepanjang saya ketahui dari cerita-cerita orang itu memang belum memadai, kalaupun ada sedikit. Nah itu yang mungkin dorang Pak Bupati lihat seberapa besar keuntungan PDAM ini dibandingkan dengan penyertaan. Kemudian berapa dia punya kontribusi ke PAD. Kan masuk PAD itu toh? Iya betul. Nah, ini oleh pemerintah daerah katakanlah begitu, dia lihat tidak ada. Nah, kalaupun ada mungkin dianggap masih kecil. Tidak sebanding lah dengan apa yang sudah diberikan ke perusahaan. Nah, makanya juga saya bilang sama Helmi, coba bantah-bantahan ini siapa dulu kasihan di rut ini. Iya, Pak Rivo. Sampai dipersoalkan di DPR itu. Betul. Cuma juga kita tidak bisa membela secara benar-benaran juga. Mungkin juga Pak Rifon itu kelabakan juga ketika disampaikan oleh Pak. Cuma pada saat itu sebenarnya etika dia sebagai bawahan tentu tidak melakukan bantahan. Nah ini yang saya ingin singgung. Secara direct jawabannya itu tidak boleh lakukan. Tidak Pak, tidak boleh. Artinya direktur yang hak prerogatifnya Bupati menunjuk dia ketika banyak yang diseleksi. Begitu toh. Jadi harusnya ada jawaban dari direktur utama secara tertulis kepada Bupati. Tidak boleh dia melakukan itu. Nah, Pak Nasir tadi menyampaikan etika. Iya, etikanya kan dia harus memberikan jawaban secara tertulis atau menghadap kepada Bupati. Tidak boleh dia melakukan
memberikan bantahan secara langsung melalui media. Dan itu pun dia berikan bantahan pada saat dia di-hearing oleh DPR itu. Iya. Itu kan pertanyaan DPR. Apa benar Bapak ini perusahaan selama Bapak sudah 49 miliar? Dia ini berpikir, dia bilang sepanjang dia tahu baru 25 atau berapa? 35. 35. Sehingga ini kan jadi berbeda kan? Berbeda. Ya. Kemudian ini kan diolah oleh teman-teman pers seolah-olah Pak Ripon ini melakukan bantahan secara tertulis. Padahal dia hanya menyampaikan secara jujur. Semestinya etikanya, walaupun dia dipanggil DPR, dia tetap bertahan. Hal-hal seperti itu Pak nanti saya diskusikan dengan Pak Bupati. Nah itu yang saya lihat, harusnya setiap begitu ada pembicara langsung menyampaikan Pak Bupati. Dia datang gitu, sebagai bawah datang kepada Pak Bupati menyampaikan, Pak Bupati kayaknya sedikit ada ini. Salah angka. Iya. Nah, jadi kan Pak Bupati kan sebagai orang pimpinan kan tahu. Oh iya begitu. Lalu kan dasarnya awal 49 dari mana? Kan saya juga kurang tahu juga itu. Saya tidak tahu persis sampai mencapai angka itu. Tapi mungkin Pak Bupati ada angka juga tuh. Iya. Tapi oleh Pak Dirut ini dianggap itu keliru. Sebetulnya tidak boleh dalam etika pemerintahan itu seorang bawahan tidak boleh membantah secara langsung apalagi online kan. Tidak boleh Pak. Iya. Karena ini sistem. Iya. Makanya seperti saya tuh dalam hal seperti itu saya selaku jubir melihat juga porsinya. Apa perlu saya terlibat secara aktif di situ? Karena yang dipersoalkan satu instansi itu. Betul. Maksud Pak Nasir itu misalnya kalau misalnya merasa keliru dengan data itu disampaikanlah secara data atau langsung ke bupati. Iya, ya kan? Begitu. Bahwa Pak ini ada kesalahan, ada kekeliruan di data. Hanya biar nanti Pak Bupati langsung yang merubah angka itu dengan statement yang berikutnya. Kan wajib memang dia dipanggil DPR karena terjadi dualisme penafsiran. 49 dengan menurut dia 35. Semestinya kalau saya tidak perlu disampaikan 35. Sudahlah Pak nanti saya akan. Iya. Walaupun didesak oleh DPR tidak. Oke. Dia harus simpan itu sebagai bawah di Pak Bupati. Oke, Pak Nasir, saya ingin ingin tanya statement Pak Nasir tentang kan melihat polemik yang ada tentang PDAM. Sudah sekian banyak yang dipenyertakan kemudian juga begini hasilnya. Nah, apakah kan ada yang sempat menyampaikan bahwa sampai bahkan ganti direkturnya. Nah, Pak Nasir melihatnya bagaimana? Apakah kan begini, harus ekstrim seperti itu kah atau? Itulah saya bilang, namanya media ini kan sudah memberi ruang yang begitu bebas. Yang semestinya bukan mereka punya wilayah dalam pembicaraan itu, tapi ada saja ini teman-teman ganti ini. Kan masih ada cara lain. Iya kan cara mengganti itu kan ada prosedurnya juga. Iya. Pak Bupati ini hanya menyampaikan data. Kemudian suruh ganti, itu kan kewenangan penuh. Hak prerogatifnya Pak Bupati mengganti atau tidak. Bukan karena usulan itu. Artinya masih ada evaluasi masih kan? Ada. Iya. Makanya saya cuma ketawa-ketawa. Cuma saya kan ini kan permainan mensos ini saya kira ibarat Oke. Fata Morgana lah. Pak Jubir, terkait dengan isu, bukan isu pemberitaan tentang limbah B3 dan salah satunya termasuk sampah medis yang ada di Kabupaten Gorontalo. Anda sebagai seorang jubir, orang dekat dengan Pak Bupati, nah memandang tentang isu ini, kan isu berita tentang limbah B3 yang sangat berbahaya, bagaimana Pak Nasir? Jadi begini. Anda sebagai orang dekat Pak Bupati, saya paham itu. Sampai hari ini kan belum ada statementnya Pak Bupati. Karena begini, Pak Bupati ini dalam melihat ini masalah itu secara mendasar atau apa perlu melibatkan peranan jubir apa tidak? Ini yang saya amati. Kalau memang dianggap itu perlu, saya suruh telepon atau sampai tolong di ini. Karena ini belum parah saya kira. Oh, belum parah. Belum parah. Tapi sudah Pak Bupati sudah tahu ini soalnya. Sudah, iya. Beliau kan tahu. Disitulah saya lihat keistimewanya Pak Bupati, Pak. Mampu memilih dan memilah mana kasus yang perlu harus diseriusi. Ya, apa kata Pak Bupati ketika sudah mendengar informasi ini? Makanya dia sampaikan kepada kepala rumah sakit, coba tolong di ini dibenahi. Cuma itu saja. Sebagai Bupati dia akan menyampaikan kepada anak buahnya, tolong dibenahin, tolong diperhatikan ini. Jadi sudah ada instruksi. Iya, sudah.
Oke. Di situ saya lihat Pak, selama ini Pak Bupati itu tidak panik melihat persoalan Pak. Sangat tangguh dia. Kadang-kadang saya amati dia begini, yang kita jawab dengan kerja-kerja. Jadi hal-hal begitu memang dia tampung, tapi bukan menjadi konsentrasi pikiran dia untuk memecahkan itu. Dia serahkan kepada ini. Mana yang misalnya ke yang bersangkutan langsung, atau mana yang ke jubir? Mana ke jubir. Ya. Oke. Belum dia memberikan, anggap saja belum rawan ini. Iya. Tingkat kegawatannya belum. Oke. Tapi memang Pak Nasir itu sering orang anggap bahwa sering ada statement yang kontroversi. Ya, memang. Yang artinya bikin ribut publik lah. Ya. Kan begitu toh. Nah, Pak Nasir sebelum kita tinggalkan sebagai jubir aktivitas itu kan aktivitas jubir itu kan hari-hari dengan Pak Bupati. Tapi ini tidak berangkat ke Manado. Tidak. Kenapa? Karena saya anggap kan ada fungsi lain dari humas yang menjadi. Oh iya betul.